Jadi sebetulnya gini, Phil. Kalau kita lihat dari ritual itu ya, ritual itu berarti itu kan hampir sama seperti ritual pemanggilan, betul nggak? Oke. Hampir sama seperti kita melakukan ritual jalangkung. Jalangkung itu kan manggil. Kalau di Indonesia namanya jalangkung kan baca mantra juga kan, ada mantranya. Baba datang terus pulang biasa gitu. Itu kan mantranya seperti itu. Tapi kalau ini kan versinya barat, jadinya Bloody Mary itu kan. Kalau menurut saya ya, bila ada orang yang ingin melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary, kalau dia percaya terus dia memang ingin, di hatinya dia memang pengen ada memanggil sesuatu, biasanya ada kemungkinan datang. Tetapi yang pasti itu bukan Bloody Mary yang sesungguhnya, tetapi sosok yang ada di sekitar situ yang terpanggil. Mungkin kita langsung ke cerita kedua, Pak ya? Langsung cerita kedua. Langsung nih, Pak ya? Langsung aja. Oke. Ini dia cerita kedua. Itu kan tadi permainan dari Jepang ya. Iya. Sekarang Jepang, ya. Ini permainan dari Amerika dan Inggris nih. Ini Eropa punya, Pak. Eropa punya. Judulnya Bloody Mary Calling. Pernah dengar nggak? Pernah. Banyak film-film horor tuh gini-gini yang ada Bloody Mary. Betul. Tahu nggak sejarahnya gimana? Boleh. Jadi sebetulnya Bloody Mary ini ada sejarahnya. Ada sejarahnya kenapa bisa muncul permainan memanggil Bloody Mary yang di depan cermin itu ya. Itu ternyata ada sejarahnya. Sejarah pertamanya itu ada seorang putri, namanya memang Mary, namanya Mary. Dia lahir tanggal 18 Februari, dia abad ke-15 ini, 1516. Dia lahir ternyata dia seorang putri, dia anaknya dari Raja Inggris waktu itu, namanya Henry ke-8 ya. Iya, dia seorang raja Inggris pada abad ke-15 saat itu. Ketika si Henry ke-8 ini punya anak putri namanya Mary, dia agak kecewa. Si bapaknya raja ini kecewa karena cewek ya? Betul, dia pengennya laki-laki supaya bisa tahtanya, pengen jadi seorang raja lah, nggak mau jadi ratu gitu, pengen anak laki-laki, pokoknya seperti itu. Jadi si Mary ini jadi kurang kasih sayang dari orang tuanya. Karena dia itu pengen itu laki-laki. Pengennya laki-laki supaya tahtanya untuk penerusnya gitu, laki-laki. Jadi orang Batak juga berarti ya? Oke. Siap. Lalu akhirnya si Henry ke-8 ini menikah lagi dengan istri kedua. Lalu pas istri kedua baru punya anak, akhirnya dia senang punya anak laki-laki. Setelah namanya Edward. Ketika punya anak laki-laki, si Mary ini malah jadi semakin terasingkan karena ini saya udah punya anak laki-laki yang bakal jadi penerusnya dia gitu. Padahal si Mary ini ketika saat itu cukup bertalenta juga. Dia seorang musisi, bisa menguasai beberapa bahasa juga katanya. Bahasa juga betul. Tapi tahun 1550 sekian, ternyata Edward ini kena penyakit. Si Edward penerusnya yang harusnya penerusnya itu kena penyakit. Penyakitnya penyakit TBC. Dan waktu itu penyakit TBC kan cukup membunuh juga, hampir sama kayak corona mungkin. Pandemi sekarang ya. Lalu saat itu Edward itu akhirnya meninggal. Yang harusnya jadi penerusnya meninggal. Jadi karena Edwardnya sudah meninggal, nggak ada penerus lagi. Akhirnya Mary ini mau nggak mau jadi penerusnya si ayahnya Henry ke-8 ini. Akhirnya dia jadi ratu, betul. Dia jadi ratu Inggris dan penguasa Inggris pada saat itu. Tetapi karena saat kecil sampai dia jadi ratu itu karena kurang kasih sayang dari orang tuanya, makanya sikapnya memang agak kejam. Keras banget. Ketika dia jadi seorang ratu saat itu,
apapun yang dia inginkan itu harus terjadi. Jadi memecahkan peraturan yang dia berikan itu harus diikuti oleh semua rakyatnya. Dan ada satu event di mana dia sampai membakar 300 orang hidup-hidup sih. Iya. Itu karena dia pingin waktu zaman itu dia pengen semua rakyat itu jadi maaf ya, pengennya semuanya pengen jadi kepercayaannya pengen jadi Katolik. Katolik ya. Tetapi ada 300 orang masih memegang kepercayaan Protestan dan saat itu dia menyuruh 300 itu untuk dibakar hidup-hidup karena dia tidak mengikuti perintah dia pada saat itu. Ketika event itu cukup terkenal, event dia membakar 300 orang ini hidup-hidup itu cukup terkenal sehingga muncullah kata Bloody Mary ini. Berarti si Mary yang bukannya Mary dengan sosok yang berdarah, bukan, tetapi benar-benar kejam yang benar-benar kejam itu semacam itu. Masa kayak berarti kayak Nazi itu berarti kayak Hitler. Betul kayak membunuh gitu ya, orang Yahudi. Mirip seperti itu, makanya si Mary ini dianggapnya Bloody Mary sebagai seorang Mary yang kejam pembunuh gitu. Itu cukup terkenal ini ya sejarahnya ketika dia membakar 300 orang itu hidup-hidup. Dan hubungannya dengan permainan yang akan kita ceritain? Ya, itu baru sejarahnya. Nggak sabar lagi gue sekarang. Setelah itu sebetulnya akhirnya dia meninggal. Umurnya masih muda sih. Akhirnya meninggal karena penyakit sih. Tapi kadang ada rumor juga yang mengatakan bahwa dia ketika dia bercermin dia dibunuh dari belakang. Tapi ada rumor seperti itu. Tapi ada rumor juga dia meninggalnya karena penyakit meninggal. Tetapi ada rumor juga yang mengatakan bahwa ketika dia bercermin dia diasasin atau dibunuh dari belakang. Tapi itu umurnya berarti udah muda 30-40an berarti gitu Pak ya? 30-40an. 40-an lah kayaknya, 40-an. Setelah itu ya karena ya itu kenapa sekarang kita kembali ke gamenya. Kita kembali ke gamenya. Katanya gamenya bila ingin memanggil Bloody Mary katanya kan harus pukul jam 12 malam. Iya. Dan gitu ya. Dan cerminnya itu cerminnya nggak tahu kenapa harus di toilet cerminnya gitu ya. Lalu cara ritualnya memanggil Bloody Mary sebanyak 3 kali. Tetapi ada juga ritual yang mengatakan dia harus manggil Mary Ward. I believe in Mary Ward, katanya kayak gitu juga. Tapi ada juga rumor yang mengatakan harus mengatakan Bloody Mary 3 kali. Atau yaitu Mary Ward, I believe in Mary Ward, kayak gitu. Ya, ada dua versi. Nah, kalian percaya yang di mana nih teman-teman ya? Mungkin boleh komentar yang di mana ya Pak ya. Oke. Terus katanya kalau berhasil, ini agak not make sense sih kalau menurut saya. Katanya kalau berhasil Bloody Mary itu akan datang lalu akan mencopet kedua mata kita. Ya, kedua mata orang yang melakukan ritual itu. Kurang lebih kayak gitu sih ceritanya, katanya kayak gitu. Ini kenapa permainan ini harus dimainkan? Kenapa orang harus memainkannya? Karena kesenangannya di mana kalau boleh tahu kan gitu kan? Kita nggak tahu nih, kadang-kadang ada orang yang kesenangannya mungkin di mana gitu. Mungkin ada informasi juga kan. Kalau menurut saya sih, karena kan ceritanya kan cukup ini terkenal juga di Amerika dan di Inggris ya. Kayaknya sih orang Amerika dan orang Inggris kan orang-orang dengan tipe yang suka tantangan. Iya sih, kayak gitu sih. Kayak gitu. Iya sih, karena mereka tuh ada yang banyak yang loncat-loncat gitu ya. Betul. Parkour, misalnya olahraga parkour, gitu-gitu, olahraga mereka gitu sih. Ngeri juga mah. Nah tapi beneran ada yang terjadi kalau misalnya dari nyatanya ada yang kalau menurut saya sih karena kalau misalnya kalau misalnya di film-film kayak paranormal experience tuh kayak ada yang banyak yang adegan-adegan kayak gini sih sebenarnya. Tiba-tiba di belakangnya ada yang muncul gitu misalnya gitu. Jadi sebetulnya gini, Phil. Kalau kita lihat dari ritual itu ya, ritual itu berarti itu kan hampir sama seperti ritual pemanggilan, betul nggak? Ritual hampir sama seperti kita melakukan ritual jalangkung. Jalangkung itu kan manggil. Kalau di Indonesia namanya jalangkung kan baca mantra juga kan, ada mantranya. Datang terus pulang gitu. Itu kan mantranya seperti itu. Tapi kalau di
ini kan versinya barat, jadinya Bloody Mary itu kan. Kalau menurut saya ya, bila ada orang yang ingin melakukan ritual pemanggilan Bloody Mary, kalau dia percaya terus dia memang ingin, di hatinya dia memang pengen ada memanggil sesuatu, biasanya ada kemungkinan datang. Tetapi yang pasti itu bukan Bloody Mary yang sesungguhnya, tetapi sosok yang ada di sekitar situ yang terpanggil. Gitu sih. Kalau menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman bisa langsung komen aja. Komen aja. Waduh. Mengerikan juga ya. Oke, itu 2 permainan ya dari Asia dan Eropa. Dari Asia dan Eropa ya. Ini waktu cukup masih berarti ya? Waktunya Udah ya, cukup ya? udah cukup. Gila. Maksudnya dari 2 cerita ini mungkin teman-teman mungkin bisa sampaikan komentar kalian di bawah. Mungkin ada permainan-permainan yang lain yang kita nggak tahu Pak ya. Yang mau harus tahu juga apakah seperti jelangkung itu menarik juga sih Pak. Kapan nanti boleh juga ya kita cobain ceritain maksudnya ya. Atau bahas dikit aja mengenai jelangkung. Boleh. Sebetulnya basicnya itu mirip kayak Bloody Mary. Oke. Basicnya mirip kayak Bloody Mary, jadi suatu pemanggilan. Anggap aja ada 5 orang melakukan ritual jelangkung. 5 orang ini, 4 diantaranya hanya iseng aja, hanya main, tapi tanpa memiliki rasa ingin tahu, tanpa memiliki rasa ingin memanggil, itu pasti bakalan gagal. Tetapi satu, dia menghayati gitu ya. Tetapi kebalikannya, 4 menghayati gitu ya, sambil di dalam hati mereka 4 ini ingin memanggil, itu ada kemungkinan kepanggil. Jadi yang di sekitar situ panggil gitu. Jadi kalau misalnya emang berarti secara nggak langsung mau kepercayaan Bapak bahwa sebenarnya di mana-mana di sekitar kita tuh ada ternyata ya. Ada. Dan waktu apabila permainan ini atau jelangkung itu dilakukan, jadi itu memanggil arwah-arwah yang sekitarnya Di sekitar situ. Boleh. Itu sedikit tentang ini ya, ritual Jelangkung yang ngeri ya. Apakah di sini udah pernah main jelangkung? Nggak komen di bawah ya, maksudnya kalau misalkan pernah dan apa yang kalian pernah rasakan ya, komen pengalamannya nanti kita coba tanyakan, nanti kita balas komennya. Nanti kita bisa mungkin tukar-tukaran cerita mungkin Pak dari kontak kita mungkin nanti gitu. Mungkin bagian yang beberapa yang belum dibalas komen nanti mohon maaf, kemarin ini kesibukan ya Pak ya. Banyak di bawah loh Pak, itu komen-komen kita yang banyak juga yang belum kita balas gitu. Siap. Gitu. Nah, dari dari cerita kedua ini mungkin kita bisa simpulkan dari rating dari teman-teman dari 1 sampai 5. Mungkin yang 5 itu paling horor atau paling menarik, yang 1 tuh mungkin sangat-sangat biasa. Mungkin ya kita butuh respon kalian sehingga kita tuh bisa lebih up lagi mungkin ke depannya untuk bisa mengembangkan channel ini teman-teman. Oh yang sedikit ada lagi nih pesan juga teman-teman mengenai yang game yang pertama yang Hitori Kakenburo itu tidak direkomendasikan dilakukan oleh kalian ya, karena pertama kan mereka harus di tempat yang gelap, terkunci, terus butuh boneka dan darah juga kan. Cukup beresiko juga karena kan itu darah, jadi benar-benar tidak direkomendasikan untuk dilakukan. Tetapi untuk Bloody Mary sih menurut saya sih nggak masalah, kalau mau iseng mencoba nggak apa-apa. Ya, tapi ya terserah sih, balik lagi ya. Kita nggak menganjurkan, tapi itu mungkin itu informasi yang perlu kalian tahu ya gitu ya. Jangan dicoba lah gitu ya, karena kita mungkin sini bagi-bagi cerita gitu ya. Kalau yang Hitori Kakenburo benar udah tidak rekomendasi ya, jangan ya. Kalau Bloody Mary sih terserah Anda, tapi enggak ya. Tapi tetap tidak direkomendasi, tapi terserah Anda sih kalau Bloody Mary. Kan itu hanya prosesnya kan cukup simple ya, hanya memanggil aja. Kalau misalnya ada yang coba mungkin kabarin kita ya. Bisa di-sharing pengalaman. Tapi kita nggak menganjurkan ya, kita saran kalian ya. Ya mudah-mudahan dari sini adalah orang-orang yang dewasa ya untuk channel ini. Itu. Oke. Ini Pak Timo ada lagi Mas? Udah paling itu aja. Oke. Nanti next video aja. Oh iya, jangan lupa di rating juga. Cerita yang kedua yang Bloody Mary 1 sampai 5. Seperti biasa langsung komen aja. Oke. Nah, apakah kita berarti bisa ketemu nanti akan ada video baru Pak ya? Iya.
Oke. Dan begitu saja untuk channel untuk konten kita hari ini. Mungkin dari saya Philip, dari Pak Timo sudah ya. Ya. Ya, sampai jumpa di Morphin TV minggu depan atau di pertemuan berikutnya. Dadah.